Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Khairul, IPM 19055, kelas M3D, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan materi konflik dan negosiasi mata kuliah perilaku organisasi. Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau tidak kesesuaian, atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian dan kepentingan pihak pertama. Selanjutnya, pandangan tentang konflik. Yang pertama, pandangan tradisional. Keyakinan bahwa semua konflik harus dihindari. Kedua, pandangan hubungan manusia. Keyakinan bahwa konflik adalah suatu hasil yang natural dan tidak dapat dihindari dalam suatu kelompok atau organisasi. Yang ketiga, pandangan interaksionis. Keyakinan bahwa konflik tidak hanya kekuatan positif dalam suatu kelompok atau orang, tetapi sangat diperlukan bagi kelompok untuk berkinerja secara efektif. Selanjutnya, jenis konflik. Yang pertama, konflik tugas tentang kandungan dan tujuan pekerja. Yang kedua, konflik hubungan tentang hubungan interpersonal. Yang ketiga, konflik proses tentang bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Selanjutnya, lokus konflik atau di mana konflik terjadi. Yang pertama, konflik diadik, terjadi di antara dua orang. Yang kedua, konflik intragrup, terjadi di dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, konflik antara kelompok mungkin terjadi di antara kelompok atau tim yang berbeda. Selanjutnya, proses konflik. Tahap pertama, potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Tahap kedua, kesadaran dan personalisasi. Tahap ketiga, niat. Tahap keempat, perilaku. Tahap kelima, akibat. Kondisi-kondisi pendahulu. Pertama, komunikasi. Yang kedua, struktur. Yang ketiga, variabel. Niat pengamanan konflik. Yang pertama, bersaing. Yang kedua, bekerja sama. Yang ketiga, kompromi. Yang keempat, menghindari. Yang kelima, penampungan. Konflik terbuka. Perilaku satu pihak. Yang kedua, reaksi pihak lain. Selanjutnya, dua jenis akibat konflik. Yang pertama, konflik fungsional atau konstruktif. Konflik yang menimbulkan akibat positif, meningkatkan kreativitas, semangat kerja, pengambilan keputusan akan lebih baik. Berusaha untuk mencari pendekatan baru, memperjelas pandangan masing-masing individu. Yang kedua, konflik disfungsional atau destruktif. Konflik yang menimbulkan akibat negatif, menimbulkan kecemasan pada diri individu, meningkatkan ketegangan dalam berhubungan dengan individu lain, menimbulkan rasa tidak percaya dan curiga. Individu cenderung hanya memperhatikan kebutuhan pribadi, adanya penolakan dalam pekerjaan. Selanjutnya, negosiasi adalah proses pengambilan keputusan dengan mencoba mencari penyelesaian di antara beberapa pihak yang mempunyai preferensi berbeda. Proses perundingan. Yang pertama, perundingan distributif. Negosiasi yang berusaha membagikan sumber daya yang menjumlahnya tetap situasi menang atau kalah. Yang kedua, perundingan integratif. Negosiasi yang mencari satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan solusi menang-menang atau saling menguntungkan. Selanjutnya, proses negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yang kedua, penentuan atur dasar. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Yang keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Yang kelima, penutupan dan implementasi. Selanjutnya, isu-isu dalam negosiasi. Yang pertama, peran suasana hati dan sifat kepribadian dalam organisasi. Yang kedua, perbedaan gender dalam negosiasi. Yang ketiga, perbedaan kultur dalam negosiasi. Selanjutnya, yang terakhir, negosiasi pihak ketiga. Yang pertama, mediator adalah pihak ketiga yang netral yang memfasilitas negosiasi dengan menggunakan penalaran dan persuasi, menyarankan alternatif-alternatif. Yang kedua, arbitrator adalah pihak ketiga bagi sebuah negosiasi dengan wewenang menentukan kesepakatan. Yang ketiga, konsilator adalah pihak ketiga yang percaya memberikan hubungan komunikasi informal antara perunding dan lawannya. Yang keempat,
Konsultasi adalah pihak ketiga yang terampil dan netral yang berupaya memfasilitasi pemecahan masalah melalui komunikasi dan analisis. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menyempatkan nonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, terlebih dan terkurang. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.